Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya sebagai kekuatan hidup kita hari ini. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau memelihara kami hingga pada pagi yang indah ini. Dan pada saat ini kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Tolong kami, layakkan kami, agar firman-Mu ini dapat kami baca dan renungkan, terlebih dapat meneguhkan hati iman percaya kami kepadamu. Bapa di sorga, kami siap untuk itu. Berfirmanlah di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Ulangan pasal 11 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpan dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maka harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu memilih untuk taat. Memilih untuk taat. Jika kita melihat realita di sekitar kita, banyak pilihan yang kita alami, banyak, tetapi terkadang pilihan yang dijatuhkan oleh seseorang ataupun kita menjatuhkan pilihan tersebut ternyata bukan dari ketaatan kita terhadap aturan, terhadap apapun yang seharusnya menjadi sebuah hal yang benar, sehingga dalam memilih sesuatu yang tidak tepat itu dapat mendatangkan hal-hal yang bersifat negatif, ataupun dalam pekerjaan biasa mendatangkan hal-hal atau respon dari pimpinan yang negatif ketika kita memilih untuk tidak taat. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan,
Dalam bacaan kita, ketika kita melihat bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah, mereka didaulat oleh Allah sebagai tentaranya, menjadi bangsa pilihan Allah, berarti yang menjadi komandan tertingginya ialah Allah sendiri. Musa dipakai Allah untuk memimpin bangsa Israel, sekaligus mengawasi dan memberitahukan apa saja yang menjadi tugas mereka. Dalam bacaan kita kali ini, Musa berpidato mengatakan di hadapan umat Israel yang hendak menegaskan bahwa prinsip-prinsip hidup yang telah digariskan oleh Allah, bahwa Israel akan dituntun oleh Allah menuju sebuah negeri perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madu, tetapi juga negeri itu akan sungguh-sungguh menjadi tempat yang baik bagi kehidupan jika dikelola dengan kerja keras. Bukan hanya itu saja, Israel harus menegakkan suatu kehidupan yang sangat baik. Dalam artian, Israel harus taat kepada pemimpin yang tertinggi, yaitu Allah sendiri. Israel juga diminta untuk menjaga hatinya dalam mewaspadai pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya. Kita lihat, Bapak Ibu, nampaknya Musa sangat mengerti konsekuensi yang kelak ditimbulkan oleh ketidaktaatan Israel. Musa tahu, itulah sebabnya Musa meyakinkan bangsa Israel. Ia memperingatkan mereka supaya menjaga kehidupan spiritualitasnya. Dalam ayat yang ke-18, kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Musa sudah tahu ketika bangsa Israel tidak taat kepada pemimpin yang tertinggi, yaitu Allah. Bagaimana dalam kehidupan kita? Pemimpin kehidupan yang tertinggi kita, yaitu Kristus Yesus. Apakah kita sudah taat kepadanya? Apakah kita sudah melakukan perintahnya? Berpegang teguh pada perintah-perintahnya, ataukah sebaliknya kita malah memilih untuk tidak taat dengan melihat beberapa konsekuensi yang akan kita terima ketika kita tidak taat, yaitu hukuman kekal yang akan kita terima. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam terus taat pada perintah-perintah Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami sehingga kami ada pada saat ini. Engkau memelihara kami. Puji dan syukur kami angkat kepadamu di pagi yang indah ini. Kami telah membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat meneguhkan hati, pikiran, perkataan iman kami kepadamu. Ajar kami untuk terus taat kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam sakit penyakit. Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, menjamah tubuh yang dirasa sakit, sehingga melalui obat-obatan, keluarga, para medis itu senantiasa menghasilkan kesembuhan yang tentunya asalnya daripadamu. Berikan kesabaran
dalam menjalani proses pemulihan ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka, yang dilanda masalah. Tuhan, Engkau yang mengetahui mereka semua, yang berotoritas dalam setiap kehidupan mereka dan kami semua. Kiranya Roh Kudus terus menghibur, menopang mereka semua yang dalam kedukaan dan masalah. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu yang memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Allah, Engkau baik dalam kehidupan kami semua. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapa dan Ibu dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga ya Tuhan melalui pekerjaan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan. Kami percaya Engkau berdaulat, Engkau memberikan hikmat, kepandaian dalam masa-masa apapun yang ia kerjakan, sehingga ia makin terus bertumbuh dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi Tuhan yang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan dalam bangku kuliah. Engkau terus nyatakan kemuliaan Tuhan, memberikan yang terbaik, memberikan hikmat, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan ya Tuhan. Sehingga dalam hari-harinya itu nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk para janda, lansia, duda, yatim piatu sesama kami yang miskin dilanda bencana alam. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi mereka semua. Berikan kekuatan, kesehatan, sehingga ya Tuhan mereka terus merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati beserta jajarannya yang terus mengutamakan kesejahteraan rakyat di dalam dunia ini, di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, tenaga kesehatan. Tuhan berkati semua dalam terus mengupayakan kesejahteraan rakyat dalam negeri kami ini. Terima kasih Allah. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, memulai hari baru kami. Untuk itu mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Kami tak mampu berjalan sendiri. Kami terus mengharapkan Roh Kudus Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan, tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam Kristus Yesus itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom dan selamat pagi, salam sehat, selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.